Kenapa doa orang tidak didengar? Bukan karena dia kurang beriman, tapi dia bukan orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, kuncinya bukan di yakinnya. Iman itu nggak perlu dipompa, kuncinya di statusnya. Doa orang itu doa orang benar, itu orangnya yang benar, doanya didengar. Jangan jadi orang yang suka bertele-tele saat berdoa, atau jangan jadi orang yang suka janji palsu. Nanti suatu hari ketika kau klaim janji Tuhan, Tuhan berkata, tidak akan kuberikan karena terlalu banyak kepalsuan dalam hidupmu. Saya belajar jadi orang, kalau saya bilang iya saya iya, kalau enggak. Kalau saya bilang saya akan datang. Kalau saya bilang saya enggak. Bukan jadi orang kaku, tapi jadi orang yang mulutnya bisa dipercaya. Lebih baik kau jangan bernasar daripada berjanji lalu tidak tepati, karena Tuhan paling benci orang begitu. Tuhan itu tidak pernah menjadi seorang pembenci, tetapi berapa kali insiden dalam Alkitab, berapa instan dikatakan bahwa Tuhan itu paling benci sama orang yang suka ingkar. Jadi ternyata Tuhan juga bisa tidak suka sama seseorang loh. Tuhan benci orang fasik. Ada orang berkata yang Tuhan benci dosanya. Baca lagi di Alkitab. Meskipun Tuhan mati bagi semua orang, tapi Tuhan bisa muak. Tuhan berkata, aku membenci orang fasik, dan keturunan-keturunannya aku tolak. Wow. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di gereja modern yang mau nyaman, mau aman. Main aman lah, yang mau diterima semua kalangan sehingga tidak mau kehilangan orang. Nggak bisa. Alkitab harus diberitakan apa adanya. Kita harus faithful, loyal sebagai pengkhotbah atau gembala, loyal kepada teks Alkitab ini. Saya tidak ada obligasi untuk loyal pada pendengar. Saya harus loyal kepada textbook saya. Textbook saya Alkitab. Dan Alkitab berkata, ia membenci orang ingkar. You don't want God to hate you, right? Kita tidak mau Tuhan membenci kita kan? Jangan ingkar janji. Tapi saya akan tunjukkan, apapun juga terbaik yang kau berikan. Saya nggak ngomong soal materi. Kalau Anda memberi hidupmu kepada Tuhan dulu, dan belajar untuk mentaati firman sekalipun tidak nyaman, sekalipun dalam duniamu firman itu tidak berlaku, tapi kalau kita tetap bersikeras bersikuku untuk melakukan firman itu, God will not be indebted to you. Tuhan tidak akan berhutang budi padamu. Saya tunjukkan pada Anda, dia adalah Tuhan yang memuliakan pengorbanan. Pemberian itu mudah kalau kita melimpah. Memberi hidup itu gampang kalau tidak ada yang menantang. Tapi kalau kita memberi hidup dan seluruh dunia melawan, kita tetap memberi hidup kita. Kita taat sekalipun dunia berkata kau tidak relevan, kita tetap lakukan itu. Dan barulah pemberianmu itu berubah menjadi pengorbanan. Pujian itu kalau gampang, kalau mudah datang ke gereja di hari happy ya. Itu easy, itu mudah. Tapi ketika Anda sulit untuk memuji, Anda sedang berkabung mungkin, atau Anda sedang sedih, Anda sedang dirudung masalah dan persoalan bertubi-tubi, Anda datang ke gereja lalu melihat PAW di sini berkata, mari memuji Tuhan. Anda gak kepingin seluruh badanmu itu menarikmu jauh. Ngapain memuji? Aku lagi susah hati, tapi Anda tetap tepuk tangan. Anda tetap menyanyikan lagu-lagu ceria sukacita meskipun berlinang air mata. Itu barulah pujianmu berubah menjadi korban pujian. Kami bawa pujian, we bring the sacrifice of praise. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Nangis padahal kami bawa korban pujian. Saya rasakan itu pada waktu tahun-tahun 2000-2001 terjadi kebangunan rohani di Surabaya. Anak-anak muda dilawat Tuhan, disitulah Pastor Fuji, Pastor Lena juga mengalami api Roh Kudus. Saya masih 20 lebih usianya dan baru menikah. Saya ingat suatu hari terjadi sebuah kejadian cukup serius ketika saya ada di Bukit Doa memimpin kegerakan rohani. Sekitar 1000 anak-anak muda, pemimpin semua. Saya dapat telepon dari istri saya. Kan gitu-gitu bisa terjadi. Tahun-tahun 2000. Tapi sampai hari ini saya juga nggak jelas kenapa ada sekelompok orang massa menggeruduk tempat kerja istriku. Saya itu nggak punya musuh. Saya itu baru kembali dari luar negeri, pulang ke tanah air untuk melayani. Di saat kerusuhan 98 terjadi, saya pulang, 14 Mei saya pulang. Orang bilang saya gila. Teman saya bilang, hey Philip Mantova, are you crazy? Have you lost your mind? Saya bilang, no. I love Indonesia. Pulang. Kebangunan rohani terjadi, singkat cerita. Pada waktu saya mau sesi revival dengan leader, itu di
geruduk massa bawa bensin mau bakar. Saya tuh gak punya musuh. Kita tuh kerja baik-baik. Satu-satunya musuh yang mungkin ada adalah musuh salib kali. Itu singkat cerita, saya telepon sama istri saya itu, aku turun, gak keburu, itu puncak turun ke bawah. Dan istri saya itu, makanya saya tahu saya tidak menikah dengan orang yang salah. Dia berkata, there's nothing you can do. Aku telepon kamu, sayang, untuk kita berdoa, untuk kita sembahyang. Setelah itu, kamu tetap harus khotbah, karena mereka menantikanmu. Aku teleponin kamu suamiku, kamu coveringku, kamu harus tahu. Tapi gak apa-apa, saya sudah telepon yang berwajib. Tapi saya gak tahu datangnya secepat apa. Tapi pokoknya sekarang kita sama-sama doa sepakat, kita di tangan Tuhan. Saat itu seperti padahal dia dalam bahaya, dia lebih kuat dari saya. Akhirnya saya berkata, doa amin. Setelah itu dia tutup telepon, itu paling sakit dia bisa tut, sudah selesai. Aduh, hati saya anjlok, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, karena dia bilang ini masanya sudah datang semuanya. Saya berkata sama dia, saya tutup teleponnya. Pemimpin saya kata, Ko, are you okay, Ko? Are you okay? It's okay. Saya naik ke atas, pergi ke ruang pertemuan. Waktu itu nyanyi lagu, kami bawa korban pujian, semua orang mau lompat-lompat, gaya anak-anak muda semuanya lompat-lompat. Dari mana kira-kira Pastor Fuji kuat main basket kalau nggak lompat-lompat saat pujian? Waktu lompat itu, saya lompat, tapi beberapa orang yang dekat memperhatikan kenapa saya lompat, tapi saya mewek, nangis. Saya berkhotbah, judulnya tahu nggak apa tema yang dikasih ke saya? Sukacita Tuhan kekuatanku. Coba bayangkan kebetulannya itu loh. Saya sampaikan sukacita Tuhan kekuatanku. Terakhir sebelum saya selesai khotbah, jangan cari perhatian. Selesai sebelum saya tutup, saya berkata, maaf, saya sebentar lagi harus langsung turun ke Surabaya. Saya nggak bisa berlama-lama. Mestinya hari ini nginap. Besok kita baru selesai. Tapi hari ini malam ini juga saya harus pulang. Mereka lihat saya, loh kok kenapa? Anak-anak leader-leader semua, pemimpin muda-mudi. Saya berkata, karena istri saya dalam bahaya, keluarga saya dalam bahaya. Baru mereka berkata, go, pulang go. Amin, saya doakan mereka, kebangunan rohani terjadi. Saya telepon, istri saya namanya Irene, tapi yang jawab Veronica. Mati nggak itu hati rasanya? Anjloknya kayak apa? Saya telepon lagi nggak bisa. Naik mobil saya kebut, nggak pernah Anda lihat F1, untung waktu itu nggak ada. Saya nggak ditilang. Saya ngebut itu gaya. Saya naik mobil saya nyetir sendiri zaman itu. Waktu itu kemana-mana. Saya turun gunung dengan super cepat. Mungkin film Fast and Furious itu terinspirasi dari kejadian itu. Saya lari, akhirnya tembus teleponnya. Saya pastikan kau adalah istriku, bukan malaikatnya. Dia bilang, tadi tiba-tiba ada sekelompok massa lain datang mengkonfrontasi sebelum aparat tiba. Dan itu bubar. Waktu saya keluar dan yang ada di kantor itu keluar untuk bisa berterima kasih, orang-orang itu lenyap tiba-tiba. Saya nggak tahu itu siapa. Sampai hari ini saya nggak ngerti itu apa, mengapa mereka datang, lalu siapa yang mengkonfrontasi. Sampai hari ini nggak ngerti. Tapi saya tahu itulah malaikat. Tapi hari itu di Bukit Doa, saya memahami kalimat ini. Ketika pujian berubah menjadi korban pujian, the most difficult things adalah waktu kau memuji saat berat hati dan melayani saat dirimu sendiri butuh dilayani. Dan akankah Tuhan berhutang budi kepada orang yang mau mengorbankan diri? No. Justru Allah menguji kesungguhan hati. Sampai hari ini saya tahu Tuhan ada di hidup saya bukan karena perbuatan kami, tapi Tuhan tahu hati kami itu tidak pamrih sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyertai orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu.